Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Saya akan mengomentari mantan pangkat dengan pangkat Jenderal Gatot Nurmantio bukan negarawan. Jadi dasar saya YouTube. Jadi mantan pangkat Nurmantio menurut saya dia bukan seorang negarawan. Karena apa? Mantan pangkat Nurmantio ini berpangkat jenderal, sering dia saya menyatakan ada beberapa alasan bahwa dia itu bukan negarawan. Satu, dia sering katanya memerintahkan memutar film peristiwa gerakan 30 September 1965 dan memerintahkan kepada semua stafnya supaya melihat peristiwa G30 itu atas kekejamannya sampai membunuh beberapa jenderal dan lain sebagainya, sehingga semua militer jangan sampai lupa akan sejarah tersebut atas kekejaman peristiwa PKI masa lalu yang membunuh para jenderal dan warga masyarakat lainnya. Di samping itu juga dia sering mengkritik bahwa pelajaran masalah peristiwa G30S yang diberikan sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah katanya dihapuskan, atau supaya dihapuskan katanya. Nah, inilah. Jadi perlu juga katanya menurut dia bahwa peristiwa G30S itu perlu diberikan sebagai bahan mata pelajaran atau sejarah peristiwa masa lalu kepada anak-anak sekolah. Sikap Nurmantio mantan pangkat menurut saya tidak tepat dengan alasan. Satu, seorang negarawan harus berpikir menyatukan rakyat untuk membangun negara sesuai dengan falsafah Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia harus berpikir demikian. Kalau kita negarawan, ke depan kita hanya berpikir ke depan. Tragedi berdarah pada intinya sesama anak bangsa Indonesia yang terkait dengan masalah politik. Dan pada saat itu intinya kejadiannya adalah antara orang Indonesia, apakah dia orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, dan sebagainya. Banyak yang tersangkut di situ. Ada juga korbannya dari orang Batak, ada juga korbannya orang Jawa, Batak, Manado, dan sebagainya. Dan juga banyak juga yang pelaku-pelakunya itu orang Jawa juga, dan lain sebagainya. Bagaimanapun semua para pelaku daripada perbuatan berdarah tersebut dilakukan oleh orang tuanya masing-masing, dan kita tidak boleh menyalahkan keturunannya karena sekarang ini sudah lebih 20 sampai 30 tahun yang lalu terjadinya gerakan 30 September itu. Hal itu kan hanya dilakukan oleh orang tuanya, anak-anaknya tidak, karena semua perbuatan orang tua tidak boleh diwariskan kepada anak-anaknya dan generasi berikutnya. Setelah 20-30 tahun kemudian, anaknya kemungkinan bisa memegang jabatan di pemerintahan, bahkan pimpinan dan sebagainya. Karena dia dipelihara terus sama Gatot Nurmantio ini rasa dendam dan sebagainya, di antara anak bangsa itu nanti bisa setelah dia menjabat pemerintahan menimbulkan rasa dendam yang berlebihan, ingin membalas perbuatan-perbuatan pihak lawan orang tuanya zaman dulu, sehingga negara ini akan terus terjadi perpecahan. Karena sekitar 20-30 tahun kemudian bahwa pemimpin bangsa ini akan diganti oleh putra-putranya, anak-anaknya. Apakah nanti anaknya yang sudah diluka itu bisa menjadi pimpinan negara? Pada saat itu nanti dia akan bisa melampiaskan balas dendamnya kepada anak-anak daripada lawan orang tuanya dulu, sehingga negara ini akan terjadi demikian terus, dan yang diakibatkan nanti negara kesatuan kita ini bisa hancur, minimal bisa terbelah beberapa negara. Ya inilah, jadi kita tidak boleh menyimpan masa-masa lalu yang dulu
karena perbuatan itu dilakukan sesama anak bangsa. Bagaimana apa anak bangsa itu selama hidupnya berada di Indonesia ini, dan akan terjadi nanti terus pertikaian-pertikaian di dalam negara ini dan tidak ada damainya. Semua mengingat masa lalu, sakitnya masa lalu yang terjadi zaman PK dan sebagainya. Kalau terjadi nanti dua kelompok, yang terjadi dua kelompok ini biasanya terjadi adalah kelompok yang dilakukan para anak-anak, para pelaku yang dilakukan oleh anak-anak yang sebagai penerus generasi pelaku peristiwa zaman dulu itu. Padahal baik dia dari si pelaku kejahatan zaman dulu itu maupun dari yang melakukan dan yang dilakukan, itu kan sama-sama anak keturunannya nanti yang bisa terjadi masalah di kemudian hari, yang sering akan timbul keributan, bahkan terjadi perpecahan di antara rakyat itu sendiri, sehingga negara itu nanti tidak ada tenangnya, yang ada hanya ribut saja, terjadi perpecahan dan melanggar bisa saja kalau sudah terjadi perpecahan, ya mungkin masing-masing akan bisa mendirikan negaranya sendiri atau bergabung dengan negara lain. Seperti pernah di kampanye politik Prabowo Subianto, katanya negara ini 30 tahun lagi bisa hancur, bisa hilang. Apa benar nggak tahu saya. Tetapi janganlah mulai sekarang jangan kita pelihara sifat-sifat menyimpan masa lalu, rasa dendam masa lalu untuk generasi berikutnya. Karena sekarang masalah PK ini kalau nggak salah sudah lebih dari 40 tahun. Semua sekarang yang ada, pejabat yang ada sekarang ini sudah tinggal keturunannya atau cucunya. Sedangkan pelaku-pelaku sebenarnya kalaupun hidup sekarang ini sudah pensiun dan lain sebagainya. Jadi kelompok yang menyimpan rasa dendam ini nanti bisa melampiaskan masalahnya kepada kelompok yang lain dulu. Apalagi dia sudah memegang jabatan. Tetapi kalau masalah perjuangan bahwa negara Indonesia ini berjuang untuk melawan Belanda dan Jepang untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini perlu dibuat dokumentasi dan diberikan pelajaran kepada anak bangsa Indonesia agar semua keturunan rakyat Indonesia mengetahui bagaimana sulitnya bangsa ini untuk memerdekakan Indonesia ini, yang banyak makan korban dan harta kekayaan yang tidak terhingga banyaknya. Sehingga kalau itu boleh, tetapi kalau pertentangan sesama anak bangsa tidak boleh disimpan-simpan masalah-masa lalu itu. Masalah itu tidak boleh diulang-ulang lagi. Karena itu biarlah masa lalu, kita harus menggapai hidup ini ke depan yang sifatnya hidup tenang dan damai, dan kita bersatu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih.